Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatan wassalamun ala Rasulillah alladzi man la nabiyya ba'da, amma ba'd. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati dan saya muliakan dosen pengampu mata kuliah fikih kontemporer, dan yang saya hormati dan saya muliakan teman-teman, saudara dan saudari sekalian yang ada di ruangan kelas fikih kontemporer. Baiklah, adapun tujuan saya di sini ialah memaparkan hasil makalah kami yang dalam hal ini berbentuk tugas video yang diberikan kepada kami untuk melengkapi tugas-tugas perkuliahan. Adapun judul makalah kami yang berjudul bayi tabung dan transfusi darah. Baiklah, sebelum saya membahas lebih panjang dan lebih mendalam, di sini saya akan membahas tentang pengertian apa itu bayi tabung dan apa itu transfusi darah. Di sini saya akan membahas pengertian bayi tabung. Bayi tabung itu ialah proses pembuahan sel telur oleh sperma di luar tubuh perempuan, tepatnya di dalam sebuah tabung pembuahan. Pengertian dan teknik pembuahan bayi tabung dikatakan sebagai inseminasi. Inseminasi dari kata bahasa Inggris dalam arti atau disebut dengan artificial insemination. Dan dapat kita ambil pengertiannya bahwa inseminasi adalah suatu cara, bentuk atau teknik memperoleh kehamilan tanpa melakukan persetubuhan. Adapun jenis-jenis proses bayi tabung ialah yang pertama itu pembuahan dipisahkan dari suami istri. Yang kedua, wanita disewa untuk mengandung anak hasil atau pinjaman sel indung telur dari perempuan yang normal kepada yang tidak normal atau diberikan kepadanya. Yang ketiga, sel telur atau sperma dari seorang pendonor. Yang keempat, tempat sperma atau praktik bayi tabung membuka peluang bagi yang mendirikan tempat-tempat pemberian sperma. Bayi tabung dalam pandangan Islam ialah manfaat dan akibat bayi tabung bisa membantu pasangan suami istri yang keduanya atau salah satunya yang tidak bisa memiliki keturunan atau disebut dengan kemandulan. Islam sangat menjaga kesucian dan kehormatan kelamin dan kemurnian nasabnya karena ada kaitannya dengan kehormatan atau yang disebut dengan yang halal dan haram dinikahi. Dan ada juga yang mengatakan bahwasanya bayi tabung itu halal dikarenakan ada juga beberapa pendapat yang berargumentasi sebagai berikut. Yang pertama itu, sperma tersebut diambil dari suami dan indung telurnya diambil dari istrinya, kemudian disemaikan dan dicangkokkan ke dalam rahim istrinya. Dan yang kedua yaitu sperma suami diambil kemudian disuntikkan
ke dalam saluran rahim istri atau langsung ke dalam istrinya untuk disemaikan. Jadi yang mengatakan adapun yang mengatakan yang menghalalkan bayi tabung itu tadi, yang pertama itu menurut pendapat pakar, dan di sini saya akan membahas tentang bagaimana menurut para jumhur ulama, pendapat ulama, bagaimana itu tentang hukum bayi tabung dalam Islam. Baiklah, di sini saya akan membahas kelanjutan tentang bagaimana hukum bayi tabung dalam perspektif Islam. Menurut jumhur ulama, bahwasanya bayi tabung itu haram dikarenakan sama hukumnya dengan berzina, yang akan mencampur adukkan nasab dan sebagai akibat. Hukumnya anak tersebut tidak sah oleh nasabnya, hanya berhubungan dengan ibu yang melahirkan. Jadi di saat ibu mengandung, anak itu tidak sah anak dia, dikarenakan bukan dari hasil pembuahan dia sendiri, melainkan hasil pembuahan orang lain yang dititipkan ke dalam rahimnya. Itulah dia menurut para ulama. Yang adapun landasan Qur'annya yang mengatakan ialah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Yang artinya sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Jadi dari Quran mengatakan tadi, kita diciptakan Allah dalam bentuk sebaik-baiknya, baik dari fisik, ruh, dan pemikiran dan lain sebagainya. Kita diciptakan Allah itu dalam bentuk yang sebaik-baiknya, mulai dari kita lahir, mulai dari kita dalam kandungan, di proses dalam kandungan, ditiupkan roh oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian kita dilahirkan ke dunia ini. Kita dalam bentuk fisik yang baik. Adapun sebagian orang mengatakan, anakku lahir tidak dalam keadaan sempurna. Itu dikarenakan karena beberapa hal. Yang pertama, karena dari ibunya yang terlalu sering melakukan hal-hal yang tidak seimbang, yang merusak organ tubuh si bayi dalam kandungan. Dan sebagian ada juga anakku tidak sempurna orang lain gitu. Jadi ada itu juga termasuk dari karena faktor gen dan sebagainya. Jadi apapun yang diberikan Allah Subhanahu wa taala itu untuk kita, supaya kita syukuri. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan pembahasan yang selanjutnya, yaitu transfusi darah. Transfusi darah itu berasal dari Inggris, yaitu blood transfusi, yang artinya memasukkan darah orang lain ke dalam pembuluh darah yang akan kita tolong. Hal ini dilakukan untuk menyelamatkan jiwa seorang karena kehabisan darah. Dalam proses donor darah terdapat tindakan medis seperti penyedapan darah melalui jarum suntik, untuk menyalurkan darah dari pembuluh darah ke kantong darah. Menurut syariat Islam, pemeliharaan jiwa merupakan salah satu bagian dari masyaqit al-syariah, karena transfusi darah pada dasarnya dibolehkan dalam ajaran Islam, dikarenakan tujuannya sangat bermanfaat, yaitu menolong seseorang yang sedang membutuhkan darah untuk melanjutkan istilahnya untuk melanjutkan hidup dia. Karena apa saya katakan seperti itu? Karena dia sangat membutuhkan darah, karena dia kehabisan darah. Contoh yang dari kecelakaan,
dia kebocoran otak yang menyebabkan darah dia berkeluaran. Jadi dia membutuhkan darah dari kita. Apabila ada seseorang yang membutuhkan pertolongan kita, untuk sangat membutuhkan, dalam arti kata selagi kita bisa membantu seseorang itu, maka kita berikan. Contoh dengan beliau kehabisan darah. Contoh apabila seorang itu membutuhkan pertolongan kita, yakni kita sama atau memiliki darah yang sama dengan seorang itu, maka mari kita tolong dengan ikhlas, karena nanti kita akan diberi balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun Quran yang mengatakan atau firman-Nya, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong menolonglah kamu dalam kebaikan. Jadi apabila kita merasa itu sebuah kebaikan atau sebuah dengan amal jariah, mari kita tolong, karena mereka sangat membutuhkan pertolongan kita. Adapun landasan kedua yang mengatakan pada Quran surah Al-Maidah ayat 32. Adapun landasan Quran surah Al-Maidah ayat 32 yang mengatakan, yaitu sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Min adzali zalika katabna ala bani Israila annahu man qatala nafsan bighairi nafsi aw fasadin fil ardi faka'annama qatalan nasa jami'an wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a wa laqad ja'atuhum rusulana bil bayyinati thumma inna katsiran minhum ba'da dzalika fil ardi lamusrifun. Mungkin dari landasan Quran tersebut tadi kita bisa sama-sama mengambil hikmah dari ayat tadi, karena jika seseorang membutuhkan pertolongan kita, yaitu dalam bentuk apapun itu, baik dalam selagi jalannya di syariat agama, marilah kita bantu. Dan apabila kita ingin memberikan darah kita, boleh kita pergi ke PMI atau yang disebut dengan Palang Merah Indonesia untuk mendonorkan darah kita, karena setetes darah kita berguna bagi seluruh umat. Jadi mari sama-sama kita melakukan pendonoran darah, walaupun kita pada saat ini kita tidak butuhkan. Maka dari itu kita harus pergi ke PMI Palang Merah Indonesia untuk memberikan donor darah kita. Dan yang seperti saya katakan tadi, setetes darah kita sangat berguna dan yang dibutuhkan banyak orang. Mungkin cukup sekian paparan dari makalah kami dalam judul materi bayi tabung dan transfusi darah. Apabila ada kekurangan dan kejanggalan yang kurang berkenan dan dalam penyampaian kata-kata dan bahasa serta logat dan pembicaraan, saya mohon maaf dan saya mohon ampun kepada Allah, karena kesalahan itu terdapat pada diri saya, dan kebenaran itu terdapat daripada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.